Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bu Puji. Sepertinya kita sudah pernah 2 kali pertemuan ya di acara IOMB. Bu Puji di UISI tugas utamanya sebagai dosen di program studi informatika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang salah satu mata kuliah dasar ya, di mana mata kuliah tersebut menjadi kebutuhan pokok gitu, bagi saudara sekalian sebagai calon engineer gitu. Jadi selain engineer, mata kuliah ini juga sebenarnya digunakan di mata kuliah ekonomi, namun sebagian saja, dan juga saya juga mengajar mata kuliah ini di program studi informatika dan sistem informasi ya, karena ini adalah mata kuliah dasar. Nah, biasanya kalau kuliah offline gitu ya, saya seringkali di awal perkuliahan memutarkan video, di mana video tersebut menunjukkan tentang beberapa aplikasi kenapa kok kita ini harus belajar kalkulus, seperti itu. Nah, namun saya rasa nanti saya akan menunjukkan linknya, saudara bisa melihat sendiri di YouTube ya. Jadi video tersebut sudah banyak di YouTube, silakan saudara bisa mencari misalkan aplikasi kalkulus. Kenapa sih kok kita ini harus belajar kalkulus? Seperti itu. Banyak sekali hal dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan penalaran matematis untuk penyelesaiannya. Jadi misalkan saudara dari jurusan IPS pernah belajar ekonomi ya, bagaimana kita mencari laba terbesar, laba maksimal, seperti apa? Kan turunan pertama sama dengan 0. Itu adalah kalkulus. Misalkan lagi yang lebih lanjut, kita ingin belajar tentang, eh, misalkan kita bekerja di salah satu perusahaan mobil nih, untuk pembuatan mobil itu seringkali coba saudara perhatikan. Misalkan saudara sedang pergi ke gunung gitu, jalannya berkelok-kelok gitu ya. Kenapa kok mobil itu di jalan berkelok-kelok seperti itu? Kok jarang sekali yang guling gitu. Nah, itu karena sudah ada perhitungannya. Dalam proses pembuatannya itu diperhitungkan yang namanya titik berat. Titik berat yang ada di tengah-tengahnya, ya, pusat titik beratnya. Sehingga untuk kemiringan tertentu atau untuk kelokan tertentu yang itu masih dirasa standar, mobil tersebut tidak akan eh, guling gitu ya, ataupun saat dia dalam ketinggian tertentu yang dia naik, dia nggak akan tumpah seperti itu, karena itu sudah dipertimbangkan dengan titik berat. Nah, kemudian ada lagi tadi saya sudah menyampaikan turunan, terus itu juga turunan tingkat tinggi, ada juga misalkan integral gitu ya. Kita kan seringkali sudah belajar eh, tentang luas persegi panjang gitu, luas persegi atau luas lingkaran untuk bangun-bangun yang sudah fix. Nah, namun ketika kita ingin mencoba menghitung luas dari suatu pulau, nah bagaimana saudara menghitungnya? Karena dia tidak berbentuk persegi, tidak berbentuk persegi panjang. Nah, itulah yang nanti akan kita pelajari, misalkan salah satunya dengan menggunakan integral. Kita mencari luas area di mana area tersebut itu tidak fix, yang tidak ada luas pastinya. Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu gambaran dari kenapa kita harus belajar kalkulus. Dan banyak lagi. Nah, namun nanti di kalkulus 1 ini dan kalkulus 2 nanti di semester depan kita akan belajar dasar-dasar dari perhitungan kalkulus. Jadi mulai dari sistem bilangan real, tentang fungsi, tentang turunan fungsi, domain kodomain, seperti itu. Ya, kita akan mempelajari dasar-dasarnya dan nanti tidak lupa kita akan mempelajari seperti aplikasi dari turunan, aplikasi dari apa namanya, integral, seperti itu. Ya, oke, langsung saja. Ini di sini saya tuliskan
kalkulus 1 ya, prodi teknik logistik, sebanyak 3 SKS. Ini adalah kode saya ya, PAY, Puji Andayani. Ya, jadi kalau melihat jadwal, kemudian tertera PAY itu artinya dosennya adalah saya. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang sistem bilangan real. Nah, sebelum ke materi, saya akan membicarakan tentang kontrak kuliah ya. Jadi, ketika kita sudah berada di perguruan tinggi, maka peraturan-peraturan tiap dosen itu bisa saja berbeda. Tapi kurang lebih tujuannya sama, mendidik mahasiswa untuk disiplin, mendidik mahasiswa untuk tepat waktu, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini ada kontak saya, bisa saudara simpan ya. Jangan lupa diberi nama supaya tidak salah duga gitu ya. Ya, ini nomor HP saya, silakan mengkontak saya selama jam kerja. Dan ini adalah email saya. Kemudian ini adalah buku yang saya gunakan sebagai acuan saya mengajar. Yang pertama ini Thomas Calculus 12 edition ya. Saudara bisa menggunakan kalau memang nemu 11 edition atau edisi ke-13, monggo silahkan bisa digunakan. Atau bisa juga saudara menggunakan buku Bapak Profesor Hasim Baisuni. Boleh. Ada juga yang di Gramedia itu buku dari Rasel kalau nggak salah ya. Banyak itu di Gramedia, buku seperti itu boleh. Atau ini di perpustakaan ada. Ini buku kalkulus yang lainnya juga ada. Pursel, mohon maaf. Buku Pursel itu di perpustakaan juga ada. Ya, Pursel ada Pursel 1 dan Pursel 2. Itu berbahasa Indonesia. Jadi aslinya memang berbahasa Inggris, tapi ada buku yang sudah diterjemahkan. Seperti itu. Nah, kalau saudara, bagaimana Bu selama saya kuliah daring? Silakan saudara bisa mencari e-booknya, ya, e-book yang supaya bisa membantu. Kalau e-book untuk yang Thomas ini Bu Puji ada ya, nanti bisa saya sertakan sekaligus materinya, jadi jangan khawatir, pasti akan saya beri. Untuk yang lainnya, silakan saudara mencoba mencari sendiri atau menggunakan buku-buku kalkulus lainnya, seperti itu. Nah, lalu ini adalah bobot penilaian di kuliah saya. Ini saya buat semua, saya setarakan saja ya, karena kondisinya sedang online ya, saya rasa effortnya juga nggak jauh berbeda. Jadi semuanya saya ambil, saya sapu rata 25%. UAS 25%, UTS 25%, kuis 25%, tugas 25%. Bu, bagaimana kalau saya tidak ikut UAS? Anda tidak ikut UAS nggak apa-apa, asal UTS-nya dapat 100, kuisnya semua dapat 100, tugasnya semuanya dapat 100, maka Anda masih bisa lulus. Tapi kalau UTS, kuis, atau tugasnya Anda masih 80 aja, namun Anda tidak ikut UAS, maka tentu saja tidak lulus. Syarat kelulusan kalkulus adalah nilainya adalah 56. Jadi silakan saudara manfaatkan dengan baik kesempatan saudara untuk selama kuliah online ini. Tentu saja saudara punya banyak kesempatan untuk membuka-buka internet, membuka-buka e-book, atau bertanya kepada tetangga, atau bertanya kepada saya gitu ya, kepada Bu Uci, jika ada kesulitan selama kuliah berlangsung ya. Jadi media online ini saya rasa malah semakin baik ya. Artinya kesempatan kita untuk menggali ilmu itu tidak terbatas dan tidak terbatas ruang dan waktu ya, karena kita juga bisa berkonsultasi dengan saudara-saudara misalkan yang sedang kuliah di luar negeri seperti itu. Oke, saya lanjutkan begitu untuk evaluasi. Nah, ini adalah manfaat sebagian tadi yang sudah saya sampaikan. Kenapa kami harus belajar kalkulus? Karena mahasiswa, terutama mahasiswa teknik itu perlu memahami konsep dasar kalkulus yang akan banyak digunakan dalam permasalahan teknik. Lalu mahasiswa juga mampu mengerjakan berbagai soal perhitungan dasar dan menengah kalkulus. Diharapkan juga mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar kalkulus dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di luar matematik. Seperti itu.
Oke, sebelum saya menuju ke materi, nanti silakan saudara siapkan. Saya akan menjelaskan teori materi pemanasan kepada saudara. Ini materinya saya rasa tidak susah karena mengulang materi-materi yang sudah pernah saya jelaskan. Mohon maaf, yang mungkin pernah guru saudara di sekolah itu menjelaskan. Materi ini saya rasa diajarkan di semua kalangan ya, bisa di MA mungkin diajarkan, di MA, di SMA diajarkan, di IPA, IPS bahasa saya rasa juga masih diajarkan, dan mungkin juga di SMK diajarkan, karena ini adalah materi dasar yang diperlukan oleh semua lini. Oke, saya akan mulai ya. Ini sebagai materi pemanasan. Silakan saudara siapkan jika ada kesulitan selama saya menjelaskan. Oke. Nah, ini adalah sistem bilangan. Sistem bilangan saya gambarkan dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Lingkaran kecil itu adalah yang paling sederhana, sampai lingkaran yang paling besar itu yang paling kompleks gitu ya, yang paling lengkap. Yang paling kecil itu ada bilangan asli. Ini bilangan asli ya. Bilangan asli itu ya terdiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. 0 itu nggak ikut. Sebenarnya kalau di luar bilangan asli, kita bisa menambahkan lagi bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau bilangan asli itu tanpa 0, kalau bilangan cacah itu dengan 0. Lalu lebih luas lagi ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang mencakup nilai negatif. Ya, jadi jika bilangan asli tadi positif semua tanpa 0, kalau bilangan cacah itu positif ditambah 0, kalau bilangan bulat itu adalah semua mulai dari negatif min tak hingga sampai 0 sampai tak hingga. Seperti itu. Nah, lebih sederhana lagi, lebih kompleks lagi kalau kita bicara setelah bilangan bulat ada lagi yang namanya bilangan rasional. Kalau bilangan bulat itu adalah yang tidak bulat tidak ikut. Tidak bulat itu seperti apa, Bu? Misalkan setengah, 1/3 itu tidak masuk dalam bilangan bulat. Nah, lebih lengkap lagi ada yang namanya bilangan rasional, di mana bilangan rasional itu perperannya ikut. Ya, jadi kalau misalkan kita bisa ngambil dari misalkan min min 1000 dan seterusnya, terus kemudian min setengah 0, setengah 1, 3/2, dan seterusnya. Jadi dalam deret tersebut kita mencakup bilangan-bilangan yang berbentuk bilangan rasional atau tidak bulat. Lebih lengkap lagi adalah bilangan real. Bilangan real itu dia mencakup bilangan rasional dan irasional. Rasional itu apa, Bu? Rasional tadi kan yang bisa dibayangkan. Misalkan nih 2/3, kalau kita belajar selama di SD gimana? Ibu punya roti 2, sedangkan anaknya ada 3. Jadi roti 2 dibagi 3, nyata, ya, rasional. Kalau yang irasional itu adalah seperti ini akar-akaran. Pi. Pi itu berapa? Kan kita nggak tahu nilainya pi. Kalau kita tanya ke ibu misalkan, ibu itu nggak misalkan dulu nggak pernah ambil kalkulus gitu ya. Bu, itu berapa? Beliau nggak akan tahu. Ya. Atau akar 2 itu berapa? Nah, beliau juga nggak tahu bilangannya itu sih bagaimana sih akar itu ya. Jadi itu disebut bilangan irasional. Nah, bilangan yang mencakup bilangan rasional dan bilangan irasional itu disebut bilangan real. Nah, ada lagi yang saya keluarkan yang di luar lagi bilangan real, itu ada bilangan kompleks. Kalau bilangan kompleks ini sudah di luar dari sistem bilangan tersebut karena dia akar dari min 1. Jadi dia itu tidak nyata gitu ya, abstrak gitu seperti itu ya. Jadi bilangan abstrak tidak nyata. Bagaimana kita melihat akar dari negatif? Padahal akar dari negatif itu tidak ada. Imajiner atau hanya imajinasi. Makanya akar dari min 1 disebut sebagai bilangan I atau disingkat imajiner. Seperti itu. Nah,
Jika kita bicara tentang bilangan, maka pasti familiar dengan istilah garis bilangan. Saya rasa semua sudah belajar ya, sejak SMP sudah diajarkan untuk garis bilangan ini. Jika kita lebih ke arah kiri, maka bilangan semakin negatif. Jika kita berpindah ke arah kanan, maka bilangan semakin positif. Nah, setiap bilangan real itu mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan. Nah, kalau kita sudah belajar tentang garis bilangan, maka pasti temannya itu adalah selang atau interval. Ya, selang atau interval itu definisinya adalah himpunan bagian dari garis bilangan tersebut. Seperti apa? Nah, seperti ini. Misalkan ada bilangan, saya beri bilangannya itu adalah A dan B. Ketika kita menemukan notasi seperti ini, kurung siku, ya, kurung siku itu artinya bilangan tersebut ikut disampaikan, ya. Jadi seperti ini ya. Misalkan X berada gini ya. X merupakan elemen dari kurung siku A dan B. Itu artinya X-nya itu lebih besar sama dengan A, jadi A-nya ikut ya, ada sama dengannya. Dan X kurang dari sama dengan B, jadi B-nya itu ikut. Jika digambarkan maka bentuknya seperti ini ya. Ini yang pertama. Ini ya, A-nya ikut, B-nya ikut, pun ada selang-selang yang ada di tengahnya. Nah, kalau kurungnya kurung biasa, misalkan dituliskan X itu adalah elemen dari A dan B, maka bilangan X tersebut dia lebih besar dari A dan dia kurang dari B. Tapi angka A dan angka B, bilangan A dan bilangan B tidak ikut. Maka di sini adalah bulatan kosong. Ya, kalau misalkan ikut, maka dia bulatan penuh. Saya rasa seperti itu ya. Saya rasa semuanya sudah paham. Bagaimana jika minta hingga? Nah, untuk minta hingga dan plus tak hingga, dia hanya boleh menggunakan kurung biasa, bukan kurung siku. Kenapa? Karena tak hingga itu, bilangan tak hingga itu kita belum tahu. Yang dikatakan tak hingga itu adalah bilangan yang besar sekali. Namun berapa pastinya itu kita belum tahu. Sehingga dia tidak boleh kurungnya kurung siku. Maka hanya bisa kurungnya kurung biasa. Seperti itu. Ya. Nah, bagaimana jika dikatakan X itu antara min tak hingga sampai plus tak hingga, dikatakan demikian, itu artinya elemen X itu adalah semua bilangan real. Tidak ada batasannya. Seperti itu. Bu, kita belajar selang ini untuk apa sih? Nanti kita akan belajar fungsi, lalu kita akan belajar domain fungsi dan kodomain fungsi, juga range fungsi. Makanya kita perlu tahu bagaimana penulisan notasi dengan menggunakan selang, seperti itu. Oke, nah sekarang sebelum kita mempelajari bilangan real tadi, kita akan belajar sifat-sifat bilangan real. Bilangan real itu yang pertama, dia memiliki sifat urutan. Yang pertama adalah trikotomi. Seperti apa itu? Jika X dan Y adalah suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satunya bisa X kurang dari Y, atau X lebih besar dari Y, atau X sama dengan Y. Betul ya? Jadi jika kita mengambil bilangan acak X dan Y, nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, pasti sifat X dan Y itu salah satu di antaranya. Kalau nggak kurang dari, ya lebih dari, atau sama dengan. Seperti itu. Itu adalah definisi trikotomi. Lalu yang kedua adalah ketransitifan. Ketransitifan itu misalkan ada 3 bilangan, ada X dan Y dan Z. Nah, jika X itu kurang dari Y, sedangkan Y itu kurang dari Z, maka dapat dikatakan jika X itu kurang dari Z. Seperti itu. Ini sifat transitif. Yang lain, penambahan. Kalau ini saya rasa sudah paham ya.
Kalau X kurang dari Y, misalkan di sini saya tambah bilangan baru yaitu Z, dan di sini juga saya tambahkan bilangan Z, maka berlaku seperti ini. X plus Z kurang dari Y plus Z, karena penjumlahannya sama. Terus ada juga sifat perkalian. Sifat perkalian, misalkan Z bilangan positif, X kurang dari Y, maka ketika X saya kalikan Z, yang Y kita kalikan Z, maka berlaku sama. X dikalikan Z kurang dari Y kalikan Z. Sedangkan bilangan Z itu, jika bilangan Z ini adalah negatif, maka masih ingat jika kita mengalihkan bilangan dengan bilangan negatif, tandanya dibalik. Jika awalnya kurang dari, maka dia menjadi lebih dari. Jika Z-nya ini adalah negatif. Seperti itu. Oke, contoh. Sekarang misalkan kita diminta nih mencari himpunan penyelesaian. Yang pertama. Oke, apa ini? Misalkan fungsi pertama solusinya ini. Fungsi yang kedua solusinya ini. Fungsi yang ketiga solusinya ini, ya. Bagaimana kita menemukan himpunan penyelesaiannya? Jadi ini gabungan dengan ini, gabungan dengan ini. Masih ingat lambang gabungan? Gabungan seperti ini ya, irisan seperti ini. Maka solusinya adalah, ini bacanya gimana tadi? Masih ingat ya? Minta hingga sampai, oh ini ya, ini karena bersambungan, ini karena saling bersambungan, maka bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, di sini kan min satunya nggak katut ya, karena dia lubang. Sedangkan di sini adalah bulatan penuh. Maka ini bisa disambung loh, ini dan ini. Ya, jadi dari kalau yang tidak terlihat seperti ini berarti minta hingga sampai 7/4. Karena 7/4 bilangan penuh, maka di sini adalah kurung siku. Digabung dengan berapa? 5/2. 5/2 karena dia adalah bulatan penuh, maka dia kurung siku sampai. Karena sampainya itu tidak terbatas, maka sampai plus tak hingga. Plus tak hingga tidak perlu ditulis positifnya, tidak apa-apa. Kira-kira seperti itu untuk menentukan himpunan penyelesaian. Namun seringkali untuk menemukan hasil seperti ini, kita masih perlu melakukan proses secara matematis. Oke, selanjutnya pertidaksamaan. Kalau tadi kita belajar persamaan, sekarang pertidaksamaan. Pertidaksamaan satu variabel adalah suatu bentuk aljabar dengan satu variabel yang dihubungkan dengan relasi urutan. Bentuk umum pertidaksamaan, karena lawan dari persamaan itu adalah pertidaksamaan, jadi lambangnya kalau persamaan itu sama dengan, kalau persamaan itu berarti kurang dari atau lebih dari. Bu, boleh kurang dari sama dengan? Boleh. Lebih dari sama dengan? Juga boleh. Nah, ini adalah bentuk umum pertidaksamaan. Oke, seperti itu ya, kurang lebih. Oke, saya lanjutkan. Untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan, itu artinya bagaimana caranya kita mencari semua himpunan bilangan real yang menyebabkan pertidaksamaan tersebut berlaku. Nah, himpunan bilangan real tersebut disebut juga sebagai HP atau himpunan penyelesaian. Nah, bagaimana cara kita menentukan himpunan penyelesaian? Yang pertama, bentuk pertidaksamaan itu bisa dirubah menjadi bentuk sebagai berikut. Misalkan, ruas kiri atau ruas kanan dinolkan. Atau bisa juga menyamakan penyebut dan menyederhanakan bentuk pembilangnya.
Terus yang kedua, dicari titik-titik pemecah dari pembilang dan penyebut dengan cara tadi kita menemukan PQ dan QQ diuraikan menjadi faktor linier dan atau faktor kuadrat. Yang ketiga, kita perlu menggambarkan titik-titik tersebut pada garis bilangan yang seperti sudah kita selesaikan sebelumnya. Kemudian ditentukan mana yang tanda positif dan mana yang tanda negatif pertidaksamaan tersebut di setiap selang bagian yang muncul. Jika yang ditanyakan itu adalah persamaan adalah kurang dari, maka himpunan penyelesaiannya yang bentuknya negatif, yang tandanya negatif. Tapi jika kita bicara tentang lebih dari, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang positif. Seperti itu. Kita akan coba menyelesaikan. Oke, langsung ke contoh. Yang pertama, bagaimana menentukan himpunan penyelesaian berikut? Nah, misalkan seperti ini. 13 2x min 3x, ini kayaknya jelek ya nulisnya. Ini lebih pas gini ya. 5 kurang dari ini ya. 2. Ini ya. Jadi 2x min 3 itu lebih besar dari 5, tapi dia lebih kecil daripada 13. Karena kita akan mencari x, maka 2x kita biarkan sendiri. Tandanya kita biarkan. Ya, tandanya kita biarkan. Min 3 ini kita pindah ke ruas ke kiri dan ke ruas kanan. Kalau min, kita pindah ruas menjadi plus. Sehingga ini apa? 5. 5 ini adalah bentuk awal. Kita tambahkan dengan 3. Kemudian yang 13 kita tambahkan dengan 3. Sehingga berapa? 8. 2x 16. Sehingga untuk menentukan x berarti harus semuanya dibagi 2. Ya, dibagi 2 menjadi berapa? 8 dibagi 2 adalah 4. 16 dibagi 2 adalah 8. Oke, sudah ketemu solusinya. Sehingga himpunan penyelesaian X adalah, tuliskan di sini ya, himpunan penyelesaian X, gitu ya, di mana X itu kurang, sorry, X lebih besar dari 8 ya. Langsung bisa saya tuliskan kayak gitu ya. X lebih besar dari, atau seperti ini aja, jika saudara lebih familiar. X berapa? Dia adalah dari 4 ke 8. Gitu ya. Di mana X adalah elemen bilangan real. Oke, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya. Oke. Contoh yang kedua. Saya rasa ini masih sama ya. Namun jika kalian memang kalau untuk satu persamaan, saya rasa tidak perlu membuat garis bilangan. Kecuali jika ada kedua solusi yang perlu kita cari irisannya atau gabungannya, maka kita perlu membuat garis bilangan. Atau ketika soalnya meminta untuk menulis garis bilangan, maka kita perlu membuat garis bilangan. Untuk permasalahan ini, saya rasa kita masih bisa menggunakan cara yang sama seperti yang saya lakukan. Ya, ini dibuat garis bilangan. Tidak masalah, tidak dibuat juga tidak masalah. Kecuali memang diminta dibuat garis bilangan. Caranya masih sama ya. Nah, kalau masalah yang ketiga, nah ini kan persamaannya hanya satu nih. Dan di sini bentuknya adalah bilangan kuadrat. Saya rasa ini sudah pernah dipelajari di SMP ya. Caranya adalah difaktorkan terlebih dahulu. Ini adalah hasil pemfaktorannya. Lalu nanti solusinya ini sama dengan 0 atau gitu ya. Solusi ini sama dengan 0. X3 sama dengan 0. Berarti dia hasilnya berapa? X-nya sama dengan min setengah gitu ya. Atau
X-nya sama dengan 3. Nah, kalau ini wajib dibuat garis bilangan. Berarti X-nya kan min setengah. Kemudian X yang kedua, ini adalah garis bilangan X ya. Yang kedua adalah 3. Nah, ini kan ada 3 bagian area ya. Area 1, area 2, area 3. Inilah tadi yang kita maksud dicari kepositifannya. Jadi misalkan di area sini. Oke, sekarang kita definisikan kepositifan di setiap area. Misalkan yang paling gampang. Biasanya kalau yang paling gampang itu kita nyari 0 itu ada di mana. 0 berarti di area 2 ya, karena ada antara negatif dan 3 ini. Berarti kita ambil sampel angka 0, karena dianggap daerah di antara min setengah sama 3 itu ada 0. Jadi kita bisa mengambil, Bu, saya nggak suka 0, 1 boleh-boleh. 0 itu adalah yang paling mudah. Ya, 0 kita masukkan ke sini. Kalau X-nya 0, berarti kan ini 1. Kalau ini X-nya 0, ini min 3. 1 dikali min 3, negatif. Berarti di sini adalah negatif. Biasanya kalau di sini negatif, pasti di sekitarnya itu adalah positif. Tapi nanti silakan saudara coba untuk ambil sampel untuk dicek kembali ya. Misalkan di sini yang lebih besar dari 3 saya ambil 4 gitu ya. Berarti 2 kali 4 tambah 1 berapa? 9. Terus 4 kurangi 3, 1. 9 kali 1, 9. 9 kan positif ya, positif. Lalu kita ambil lagi X, misalkan di area kurang dari ini. Misalkan saya ambil min 1 ya. Saya ambil aja, saudara ambil aja. Angka berapapun yang kira-kira areanya lebih kecil dari min 1. Min setengah, sorry. Misalkan min 1. Berarti min 1 saya masukkan ke persamaan ini. 2 dikalikan min 1, min 2 ditambah 1, min 1. Kemudian yang sebelah ini, X-nya min 1 ya. Min 1, min 3, min 4. Min 1 dikalikan min 4, dia hasilnya adalah 4. Dan 4 itu adalah positif. Maka sudah benar. Nah, Bu, kalau kita sudah tahu areanya mana yang positif, mana yang negatif, mana yang positif, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, Anda cari yang ditanyakan apa? Oh, yang ditanyakan tuh kurang dari. Kalau kurang dari, Anda ambil jawabannya yang negatif. Sehingga jawabannya adalah ini. Himpunan penyelesaian antara min setengah dan 3. Nah, sekarang Bu, yang tepat di titiknya. Yang min setengah sama 3. Itu bulat penuh atau bulat kosong gitu ya. Artinya dia ikut sama dengan atau tidak. Kita coba masukkan. Kita ambil min setengah. Min setengah kita masukkan sini ya. 2 kali min setengah. Min 1. Min 1 tambah 1 gitu ya. 0. Lalu kemudian min setengah. Min 3. Min 3 setengah. 0 kali min 3 setengah. 0. Ya, apakah 0 itu kurang dari 0? Tidak, kecuali jika dia kurang dari sama dengan 0. Maka dia adalah bulat kosong. Kemudian kita sekarang uji yang tepat di titik 3. Ya, titik 3 kita masukkan di X. 2 dikalikan 3, 6 ditambah 1, 7. Terus kemudian 3 dikurang 3, 0. 7 kali 0, 0. Apakah 0 itu kurang dari 0? Tidak, karena tidak ada sama dengannya. Sehingga ini adalah bulatan kosong. Maka himpunan penyelesaiannya adalah, bisa kita tuliskan ya. Gimana? Min setengah sampai 3. Dimana tanda kurungnya adalah kurung biasa. Seperti itu ya. Silakan nanti ditanyakan bagi yang belum paham. Untuk selanjutnya, saya rasa yang ini juga sama ya. Silakan saudara coba satu persatu. Nanti silakan. Nah, kalau ini yang saya maksud ini adalah beririsan ya. Jawaban yang beririsan, maka perlu, saya rasa ini saudara perlu mencoba supaya benar-benar bisa merasakan bagaimana menyelesaikannya.
Nah, ini yang saya bilang tadi dipindah di ruas kiri. Ya, ini kan disampaikan bahwa, oke, misalkan kita menemukan nih pertaksamaan untuk polinomial yang bentuknya rasional. Seperti ini. 1/x plus 1 kurang dari 2x min 1, gitu ya. Maka langkah pertama, kita pindah ruas, bisa yang 1/x min 1 kita pindah ke ruas kanan atau sebaliknya. Nah, di sini saya pindahkan yang 2/3 min 1, 2/3 x min 1 di ruas kiri, sehingga yang awalnya tandanya positif menjadi negatif. Sehingga yang sebelah kanan tidak ada atau kosong. Nah, kalau sudah menjadi satu ruas, langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebutnya. Bagaimana menyamakan penyebutnya? Tinggal dikalikan aja. Ya, masih ingat ya caranya? Setelah dikalikan, kemudian dibagi polinom yang ini, hasilnya dikalikan 1 di sini. Kemudian polinom ini hasilnya dibagi ini dikalikan 2 yang ini. Seperti itu. Nah, lalu kemudian yang atas kita selesaikan, yang pembilang. 3x min 1 min 2x min 2. Ya. Jadi ini kalau kita buka kurungnya kan menjadi 3x min 1 min 2x min 2. 3. Yang sama-sama x-nya kita kurangkan menjadi x min 1 min 2. Hasilnya adalah 3. X min 3. Sehingga kita faktorkan. Kita punya faktor x sama dengan 3. Kemudian faktor yang bawah x sama dengan min 1. Atau faktor yang bawah lagi x sama dengan 1/3. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita ambil garis bilangan. Kita ambil berapa? Min 1. Kemudian berapa? 1/3 gitu ya. Ini 1/3 ya harusnya ya. Kemudian berapa? 3. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita cari kepositifan setiap area dengan cara yang sama seperti tadi. Setelah itu kita cari berarti yang tandanya negatif karena ini bentuknya adalah kurang dari. Udah, solusinya seperti itu. Ya, nah ini sudah dicek ya, sehingga solusinya adalah seperti itu. Dari min T hingga sampai min 1, kemudian dari 1/3 sampai 3. Caranya sama persis seperti yang saya utarakan tadi. Ya, oke, ini saya rasa juga sama persis. Kita pindahkan ke ruas kiri, kemudian menjadi kurang dari sama dengan 0, kemudian kita samakan penyebutnya, kemudian kita selesaikan atas dan bawah, lalu kita faktorkan. Setelah difaktorkan, dicari garis bilangannya, kemudian kita cari kepositifan dari area tersebut, apakah dia positif atau negatif. Karena bentuknya adalah kurang dari sama dengan, maka kita cari yang negatif, sehingga himpunan penyelesaiannya ketemu. Ya. Nah, sekarang saya akan menuju ke pertidaksamaan nilai mutlak. Masih ingat ya bagaimana nilai mutlak? Bentuknya seperti ini ya. Kalau kita dulu belajar di SD, nilai mutlak itu tujuannya mempositifkan. Gitu ya. Jadi kalau min 2 dimutlakkan, itu hasilnya pasti 2, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang di dalam nilai mutlak itu adalah suatu fungsi yang kita cari solusinya? Contoh. Saya hapus dulu ya. Nilai mutlak dari X, atau biasanya digambarkan seperti itu ya. X ada pagernya ini ya. Didefinisikan sebagai jarak X dari titik pusat pada garis bilangan, sehingga jarak tersebut selalu bernilai positif. Jadi, oke, definisi nilai mutlak, nah seperti ini. Nilai X yang berada di nilai mutlak, dia itu memiliki dua kemungkinan. Dia bisa bernilai X ketika X-nya adalah positif, dan dia bernilai min X ketika X-nya adalah negatif. Tadi seperti saya sampaikan ya,
Jika bilangan positif dimutlakkan, dia tetap positif. Tapi jika bilangan negatif dimutlakkan, dia akan jadi positif. Jadi hasilnya, baik itu yang negatif maupun positif, hasilnya akan sama-sama X. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ini adalah sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan mutlak X itu artinya sama dengan akar dari X kuadrat. Kemudian, kalau kita bicara mutlak X kurang dari sama dengan A, itu artinya X ini adalah lebih besar daripada min A dan lebih kecil daripada A. Lalu kemudian ketika kita bicara nilai mutlak X itu lebih besar dari A, maka itu artinya A-nya X ini adalah lebih besar dari A atau X kurang dari sama dengan min A. Seperti itu. Kemudian, ini ya, kurang dari sama dengan min A. X lebih besar A atau X min A. Lalu kemudian kalau kita bicara X perbandingan antara dua mutlak, misalkan mutlak X kurang dari sama dengan mutlak Y, itu artinya X kuadrat kurang dari sama dengan Y kuadrat. Jadi masing-masing yang dimutlakkan ini dikuadratkan. Lalu kemudian jika kita menemukan mutlak dari X per Y, itu artinya sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Nah, lalu berlaku juga kesamaan segitiga. Mutlak X plus Y itu artinya kurang dari sama dengan mutlak X dan ditambah mutlak Y. Ini ya yang paling baru. Ya. Yang mungkin perlu dihafal. Seperti itu. Atau ketika kita bicara X lebih kecil dari Y, artinya dia akan lebih besar sama dengan mutlak dari mutlak X dikurang dari mutlak Y. Seperti itu. Langsung aja kita lihat nanti sifat-sifat dari mutlaknya. Oke, kita ambil contoh yang pertama. Ini saya rasa menggunakan sifat yang pertama ya. 2x min 5 kurang dari 3, itu artinya 2x min 5. Artinya 2x min 5 ini dia kurang dari sama dengan tanpa sama dengan ya, karena di sini juga tanpa sama dengan, kurang dari kurang dari min 3 dan lebih besar dari min 3 tapi dia kurang dari 3. Kemudian kita selesaikan dengan menggunakan solusi persamaan di awal. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua. Ini kita juga bisa menggunakan sifat keempat dengan cara dikuadratkan. 2x min 5 dikuadratkan kurang dari yang ini dikuadratkan, yang ini dikuadratkan ya. Kurang dari 9. Kemudian dikuadratkan biasa. 4x kuadrat dikurang 2 kali 2x dikali min 5 min 20x ditambah berapa? 25 kurang dari 9. Yang 9 kita pindah ruas ke kiri supaya sebelah kanannya 0. Menjadi seperti ini. Nah, ini kan sama-sama bisa dibagi 4 nih. Seharusnya bisa disederhanakan. Ini sebenarnya bisa dibagi 4 ya. X kuadrat min 5x plus 4. Kemudian difaktorkan. Solusinya seperti yang tadi, jika ketemu solusinya, kemudian dibuat garis bilangan. Ya, oke. Saya rasa sudah cukup jelas. Yang lainnya, yang ini pun juga bisa menggunakan sifat yang keempat ya, bisa dikuadratkan, terus kemudian diselesaikan. Saya rasa caranya masih sama. Nanti kita akan banyak belajar di latihan soal, gitu ya. Kita akan bahas saat pertemuan di Hangout. Saya rasa cukup seperti itu.
lainnya solusinya saya rasa juga sama. Silakan sambil saudara baca ya. Nah, ini ada beberapa soal. Ada 6 soal. Bisa nanti coba saudara selesaikan. Gitu. Kira-kira mana yang menjadi kendala? Boleh ditanyakan saat pertemuan. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan pertama. Mohon maaf ya, sepertinya pertemuan pertama banyak menguras energi ya, karena sudah ketemu dengan angka-angka. Namun saya harap ini tidak menjadi beban untuk saudara. Jadi mengapa saya menampilkan ini di YouTube supaya saudara bisa memutar kembali. Jadi jika belum paham silakan saudara putar kembali, saudara putar kembali. Kalau masih belum paham gimana? Welcome banget ya. Boleh dengan sangat bertanya kepada saya. Asal tahu waktu gitu ya. Jadi jangan malam-malam tanya. Kalau malam penasaran pengen tanya, silakan ditahan dulu, ditanyakan besoknya. Seperti itu. Nah, sebelum saya tutup pertemuan hari ini, saya akan memberikan kalimat motivasi ya dari Albert Einstein. Jika kita bilang hidup itu seperti kita sedang mengayuh sepeda. Bagaimana caranya kita supaya mencapai tujuan? Tujuan itu adalah cita-cita. Jangan pernah berhenti. Jaga keseimbanganmu. Terus bergerak maju. Ya, semoga kalimat motivasi ini bisa memberi semangat saudara. Jangan pernah berhenti untuk berjuang gitu ya. Ini adalah awal perjuangan. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi jalan saudara menemukan cita-cita saudara. Baik, saya rasa cukup pertemuan pertama terkait kalkulus 1. Jangan segan-segan untuk bertanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.